Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau interogasi, ya kan, keluh kesah, ya kan. Ini jadi konten kali ini adalah karyawan sambat, ya kan, dari ini apa itu desainer pabrik custom design. Jadi kita nanti tanya-tanya kendalanya apa, desainnya gimana gitu. Mari kita langsung tanya-tanya ke beliau. Ya, di depan saya ini ada namanya Mas Ruli. Mas Ruli ini adalah desainer HJ Carpet yang sudah berpengalaman malang melintang di dunia perkarpetan selama kurang lebih hampir 10 tahun. Jadi masalah pengalaman jangan ditanya lagi ya. Ini saya mau tanya nih Mas Ruli, biasanya desain karpet tuh karpet apa aja sih? Karpet bisa dari sajadah itu maksudnya masjid, teman-teman. Masjid, karpet lift, ballroom, mini ballroom, raks, tangga, terus karpet anime atau kartun ya. Jadi karpet custom ini apa itu bisa dibuat sebenarnya semua ya, semuanya itu bisa. Jadi, mulai dari kayak kaligrafi buat tembok, masjid, siluet itu bisa semua. Hitam putih, siluet ya, siluet keren, siluet. Mas, kalau mamanya nah, Mas, ini kalau mamanya kendalanya nih, kita bicara masjid dulu nih. Masjid ini kendalanya apa sih kalau mamanya saat desain ini? Mungkin kalau kendala di masjid nggak terlalu serumit yang karpet rak ballroom ya, karena masjid itu identik dengan motif-motif ya, kayak motif sederhana mungkin. Nah, biasanya yang bikin itu agak lama motifnya itu menyesuaikan dengan interior. Jadi masjid kan biasanya ada ornamen yang nempel di tembok tuh, ringgit. Nah, kita biasanya dipadu-padankan dengan motif karpet, dengan motif di interior masjid tersebut. Nah, biasanya dengan motif interior itu kan agak detail. Kayak misalkan ini. Ini aslinya kan ada uratnya tuh. Ini ada batang daun. Cuman kan karena kita kan ada minimal untuk area yang bisa tertembak. Oh gitu ya. Gitu. Jadi biar kenapa kita minimal? Jadi nanti untuk proses pembuatan ini hasilnya tuh cantik, hasilnya tuh bagus, maksimal. Kalau misalkan kita banyak motif di sini, takutnya nanti yang tadinya harus melengkung jadinya lurus, karena dia terlalu kecil motifnya. Untuk warna? Untuk warna kita kan bebas. Misalkan disesuaikan juga ya sama maksudnya. Jadi kalau warna kita sebenarnya nggak terlalu bermasalah, paling masalah karena ukuran motif. Kalau warna sih kita bebas, sampai berapa warna pun bisa. Nih contohnya logo. Oh gitu ya. Jadi ini custom masjid ini bisa dikasih logo ya? Bisa banget. Ini kendala yang di lapangan biasanya karpet masjid itu kan miring tuh kiblatnya ya. Itu solusinya gimana ya? Untuk miring. Nah, kan kalau karpet roll biasa itu kan dipotong-potong. Gimana kalau custom ini? Kalau custom malah lebih enak lagi. Justru kalau custom pembuatannya lebih pas. Lebih tepat. Ukurannya. Jadi kalau custom itu kalau mamanya bentuknya miring, jadinya miring. Iya, miring juga. Jadi presisi sama ukuran, Mas. Oh gitu. Iya. Jadi teman-teman, kalau person karpet custom ini biasanya kan kalau karpet yang di luar sana itu udah motifnya sesuai dengan pabrikan. Kalau kita ini disesuaikan dengan keinginan Anda, warnanya sesuai keinginan Anda. Gitu. Ini ada logo bisa. Oke. Logonya kalau Anda punya logo masjid
Iya. Di sini bisa. Ini warnanya nggak hanya merah hijau, semua warna ada. Selanjutnya kita bahas yang lift nih. Lift ini ada apa itu kendala nggak kalau mamanya kayak gini tuh ya? Lift kendala untuk desain hampir ya minim sih kalau lift tuh. Rata-rata kalau lift juga nggak terlalu banyak permintaan motif desain ya. Karena lift kan areanya juga kecil, nggak terlalu besar, jadi motif ya paling minimalis, nggak ada yang serumit rak-rak atau yang lainnya. Ini nanti ukurannya pas ya? Ukurannya pas karena sebelum kita desain itu dilakukan pengukuran, Mas Ringgi. Oh, pengukuran. Nah, pengukuran ini nggak seperti kayak rak, masjid atau ballroom yang lain, karena lift itu harus presisi. Oh, gitu. Jadi harus ukurannya pas, tepat. Jadi pas pemasangan tidak ada pemotongan dan langsung serep. Oh gitu. Jadi gini, kalau pesennya karpet lift nih, kalau masalah logo semuanya itu bisa diatur ya, karena kita custom. Teman-teman yang ada di luar Jawa yang mau pesan, kirimkan itu mal-malan itu apa? Template. Jadi ukuran liftnya kita bentuk pakai kertas. Iya betul. Nah, nanti menyesuaikan dengan liftnya. Habis itu kirim ke pabrik kita sket, kita bikinin tuh langsung desainnya. Nanti bisa pesan itu untuk lift. Itu desainnya ini banyak nih pilihannya seperti ini. Ini minimalis ya kayak gini semua. Ini klasik juga ada. Klasik juga ada gitu. Oke, di samping lift nanti ada juga karpet anim kayak karakter gitu ya. Kira-kira kesulitannya apa kalau kayak gitu? Kalau karakter, wah kesulitannya emang banyak kalau karakter itu, karena kita desain satu persatu dulu. Jadi di trace ulang agar gambarnya itu bisa di slide untuk proses produksi, untuk dibikin transparan. Nah, jadi butuh waktu 1 hari sampai paling lama sampai 4 hari. Lumayan lama ya kalau karena ini ya. Kita tuh bikin karakter tuh detail ya. Detail. Karena kalau kita bikin salah ngasih warna, wah bisa bukan muka orang yang jadi, Mas. Oh gitu ya. Dan warnanya kayaknya lebih banyak ya? Iya, lebih. Ini minimal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 13 warna udah paling sedikit kalau ini. Katanya ada siluet juga ya? Coba ada ya? Oh, siluet ada. Ini kebetulan kemarin saya bikin siluet untuk Pak Jenderal Pak Dudung. Oh iya. Ini siluet. Ini foto aslinya ada. Ini foto aslinya. Jadinya seperti itu nanti. Nah, jadinya setelah di karpet seperti ini. Oh gitu. Ini asli dan karpetnya. Jadi untuk karpet yang karakter apa sih itu siluet ini teman-teman kalau pesen ya, mungkin dari wajah Anda bisa dibikin karpet juga. Cuma karena warnanya lebih banyak, mungkin harganya lebih tinggi sedikit dari karpet yang lain karena ini warnanya lebih banyak gitu, seperti itu. Oke, yang tadi karpet siluet, yang ini karpet tangga nih. Kalau tangga ini kan biasanya rumah-rumah ini kendalanya apa sih kalau tangga ini ya? Nah, kalau tangga ini apa kesulitan dari tangga? Kan ini banyak rumah-rumah yang pakai tangga ini. Oke, gini Mas Inggit. Kalau tangga itu harus sedikit bersabar ya kalau untuk customernya ya. Ini untuk customer itu bersabar karena proses pengukuran, desain dan gambar diproduksi itu bisa 2 kali lipat dengan karpet yang lain. Karena apa? Tangga itu butuh telitian, detail, dan motifnya juga harus satu persatu karena tangga itu kan ada anak tangga, Mas. Ukurannya beda-beda ya? Ukurannya beda-beda, makanya saya harus bikin satu desain satu persatu, harus disambungkan dengan yang lain. Nah, itu yang bikin lama. Pengerjaannya pun bisa sampai 3 hari, Mas Ringgi. Oh juga ya. Jadi teman-teman, apalagi kalau tangga ini biasanya ya kalau lurus biasanya diukur. Tapi kalau mamanya melingkar itu kan nggak bisa langsung dimal satu-satu sama kayak lift tadi. Jadi lebih ribet lah istilahnya. Tapi kalau masalah warna lain bisa menyesuaikan gitu. Cuma masalah desain memang agak lama. Desain agak lama, jadi harus bersabar kalau masalah karpet tangga. Yang terakhir biasanya desain itu ballroom, kalau enggak itu raks, itu sama ya. Kalau ballroom lebih luas, raks itu kecil biasanya. Kendalanya apa? Ballroom kendalanya kalau buat desainer biasanya dia motifnya itu rumit. Terus misalkan kendalanya paling sering itu kita di ukuran, karena ballroom itu kan besar, otomatis loadingnya di komputer tuh lama.
Karena desainnya rumit, loadingnya lama. Oh iya, makin rumit ya makin lama. Biasanya kalau yang rumit itu motif apa sih? Motif yang rumit ya mungkin sekarang lagi abstrak. Kalau rumit justru kalau menurut saya ya klasik ya malah. Karena apa klasik? Karena klasik itu butuh tren satu-satu ya. Satu-satu juga kayak untuk nih mas, pendopo buat Jambi. Ballroom pendopo Jambi itu wah lumayan lama, banyak warna, motifnya juga klasik ya kan. Setiap detailnya harus dikasih warna, shadownya ada, jadi dia lebih detail. Cuman enaknya ballroom itu untuk desainer tuh dipermudah dengan adanya repeat itu apa? Repeat itu motif yang kita ulang, jadi biar nyambung terus. Oh gitu. Jadi kita cukup buat satu motif, tapi kita bisa buat berulang-ulang kali. Jadi namanya tuh repeat ya. Oh jadi kalau mamanya ballroom nih teman-teman nih ya, ballroom racks itu biasanya kesulitan yang paling tinggi itu biasanya di motif itu yang terlalu kecil dan banyak itu biasanya klasik tuh lebih rumit ya. Habis itu sama abstrak nih. Jadi abstrak tuh lagi tren ya, abstrak ya lagi sekarang ya. Tapi abstrak biasanya banyaknya warna. Jadi yang punya gedung ya kan, yang punya rak rumah pengen beda, custom ini jadi pilihan nomor 1 lah kalau menurut saya ya. Karena nanti beda dengan yang lain. Oh iya pasti. Karena ingat ya, karpet custom ini keunggulannya satu, pesan motif sesuai keinginan. Kasih logo bisa tuh. Warna nggak ada batasan nih. Ada ratusan warna. Ya kan? Kalau masalah bentuk juga nggak ada ini ya. Enggak. Bentuk apapun, nggak hanya bulat, kotak, tak beraturan pun kita bisa. Tapi karpet custom ini di atas rata-rata. Jadi kalau bagi Anda kurang cukup, ya nggak usah beli custom lah, karena mahal ya. Tapi insya Allah pasti puas lah kalau custom ini. Pasti puas. Jadi pasarnya custom memang menang ke atas. Tapi saya jamin pasti nggak bakal kecewa. Yo, kalau bagi Anda yang masih bingung nih menentuin karpet apa yang cocok buat rumah Anda, kantor Anda, apapun itu berbahan karpet, teman-teman bisa rekomen ini. Saya rekomenin karpet custom ini. Yang masih bingung bisa komen di bawah. Kita sediaan nomor untuk konsultasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.